Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Afran Gali dari absen 10. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT teks hikayat yang sudah saya buat. Apa aja sih yang akan saya bahas di video kali ini? Jadi, yang akan saya bahas yang pertama itu ada pengertian teks hikayat. Yang kedua, ciri-ciri teks hikayat. Yang ketiga, struktur teks hikayat. Yang keempat, unsur-unsur teks hikayat. Yang kelima, kaidah kebahasaan. Yang keenam, fungsi teks hikayat. Serta nanti akan ada contoh teks hikayat. Pertama, pengertian teks hikayat. Apa sih teks hikayat itu? Teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa atau cerita naratif yang berisi kisah atau cerita tentang kehebatan, kepahlawanan, keajaiban, dan keagungan seseorang, biasanya tokoh raja, pahlawan, atau orang suci. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa Melayu klasik dan isi ceritanya sering bersifat fantastis atau penuh keajaiban dan tidak masuk akal secara logika modern. Yang kedua, ada ciri-ciri teks hikayat. Ciri-ciri teks hikayat yang pertama yaitu bersifat fiktif atau tidak nyata, penuh imajinasi dan keajaiban. Yang kedua, mengandung nilai moral dan ajaran hidup. Yang ketiga, tokohnya luar biasa, sering digambarkan sakti. Yang keempat, banyak mengisahkan kehidupan di istana raja. Yang kelima, mengandung unsur keajaiban atau kesaktian. Yang keenam, menggunakan bahasa Melayu klasik. Yang ketujuh, diceritakan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Yang kedelapan, bertujuan menghibur sekaligus mendidik. Yang ketiga, ada struktur dari teks hikayat. Struktur yang pertama ialah abstraksi. Abstraksi ini bagiannya berisi ringkasan cerita, biasanya terletak di awal teks. Yang kedua, ada orientasi, bagian yang berisi pengenalan waktu, tokoh, dan tempat. Yang ketiga, bagian komplikasi, berisi masalah-masalah atau pertentangan. Yang keempat, ada reaksi, berisi tentang cara menjelaskan bagaimana masalah diselesaikan. Yang terakhir dan yang kelima itu ada bagian akhir yang memberikan amanat. Yang keempat, ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama itu tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur, yang keempat latar belakang, yang kelima amanat, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh gaya bahasa. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama, nilai moral dan sosial, contohnya kebaikan, kejujuran, atau keberanian. Yang kedua, nilai agama, itu ajaran Islam. Yang ketiga, latar budaya dan sejarah, contohnya kehidupan masa lalu. Yang keempat, pandangan hidup masyarakat, contohnya kekuasaan, keadilan, dan kesetiaan. Yang kelima, ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Yang kedua, menggunakan kata-kata arkais atau lama. Yang ketiga, menggunakan kalimat panjang dan berulang. Yang keempat, mengandung ungkapan hiperbola atau melebih-lebihkan. Yang kelima, mengandung kata kerja material dan mental. Yang keenam, mengandung ungkapan religius atau doa. Yang ketujuh, mengandung majas dan perumpamaan. Yang kedelapan, menggunakan kata sapaan dan gelar kebangsawanan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada fungsi dari teks hikayat. Fungsi yang pertama yaitu sebagai hiburan atau cerita rakyat masa lampau. Yang kedua, sebagai media pendidikan, moral, dan agama. Yang ketiga, sebagai sarana pewarisan budaya dan nilai-nilai leluhur. Yang keempat, sebagai cermin kehidupan masyarakat masa lampau. Bagian yang terakhir ada contoh dari teks hikayat. Sebelum penutup, saya akan membacakan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cakep, cari dulu di Papua. Cakep,
Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.